Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, hari ini ketemuan lagi dengan pelajaran sejarah Indonesia. Hari ini khusus kita akan bahas tentang awal dari bangsa Indonesia menyadari akan pentingnya kemerdekaan, menyadari bahwa mereka adalah bangsa yang terjajah. Jadi awalnya adalah setelah bangsa Indonesia terjajah sekitar 300 tahun sejak awal bangsa Belanda datang ke Indonesia sama koloni Joodmen yang waktu itu menghasilkan keuntungan hampir 400 kali lipat dari datang awal ekspedisi yang pertama ke Indonesia. Waktu itu kemudian makin banyak orang Belanda datang ke Indonesia sehingga banyak terjadi eksploitasi baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Setelah bangsa Indonesia dijajah, ini kemudian bangsa Indonesia mereka sebenarnya tidak menyadari karena itu terjadi adalah ratusan tahun yang lalu. Saat itu bangsa Indonesia yang penting adalah bisa bekerja, sehat, memberi makan, nafkah dengan keluarganya. Sehingga pada saat bangsa Indonesia dijajah, sebenarnya bangsa Indonesia mungkin akhir-akhirnya tidak menyadari kalau mereka adalah sebuah bangsa yang terjajah. Siapa yang menyadari awal bangsa Indonesia terjajah adalah pelajar. Beneran atau tidaknya kita akan telusuri. Pelajar adalah sosok yang pertama kali, golongan, maaf ya, bukan sosok satu orang. Golongan yang pertama kali menyadari tentang bahwa bangsa Indonesia sedang dijajah. Pada saat awal itu ada seorang tokoh orang Belanda yang dia itu lahir di Indonesia sebenarnya. Sebutlah dia adalah Van Deventer. Itu nama aslinya, tapi di dalam dia menulis sebuah tabloid di sebuah surat kabar. Itu dia menyebutkan dirinya adalah Multatuli. Kenapa dia membuat nama samaran? Karena dia waktu itu tidak ingin tulisannya itu nggak dimuat oleh surat kabar setempat. Nah, apa tulisannya? Tulisannya sangat terkenal. Itu bertepatan dengan ulang tahun kemerdekaan Kerajaan Belanda. Ya, jadi pada saat itu Multatuli menuliskan bagaimana derita bangsa Indonesia yang saat itu dijajah oleh Belanda. Tulisan Multatuli atau Van Deventer tadi menjadi viral di kerajaan Belanda, sehingga saat itu pemerintah kerajaan Belanda dia pengen membuat suatu semacam kebijakan untuk balas budi yang kita kenal dengan politik etis. Politik etis isinya ada 3. Ya, yang pertama adalah irigasi. Targetnya pemerintah Belanda menerapkan kebijakan irigasi itu adalah untuk membantu pertanian orang-orang Indonesia. Targetnya. Yang kedua adalah transmigrasi. Dari dulu udah terkenal Pulau Jawa ini padat. Targetnya adalah orang-orang yang di Pulau Jawa ini bisa ke pulau-pulau lainnya. Itu kebijakan yang kedua. Yang ketiga adalah edukasi. Targetnya orang-orang Indonesia ini mengenyam pendidikan. Nah, dari kebijakan yang nomor 3 inilah
muncul golongan terpelajar. Politik etis atau politik balas budi saat itu rupanya salah gunakan oleh orang-orang Belanda yang ada di Indonesia. Yang pertama tentang irigasi, ternyata hanya digunakan oleh oknum orang Belanda sendiri di Indonesia, itu hanya untuk mengairi sawah-sawah punya perkebunan Belanda. Jadi ini tidak maksimal, nggak tepat sasaran. Yang kedua, kaitan dengan transmigrasi, rupanya orang-orang oknum Belanda di Indonesia ini justru dia mengirimkan pekerja-pekerja Belanda yang ada di Indonesia untuk ke mana-mana, bahkan sampai ke luar negeri. Yang ketiga tentang edukasi atau pendidikan, rupanya hanya orang-orang tertentu, orang-orang Belanda saja yang boleh sekolah di sini, ya, di sekolah-sekolah yang didirikan oleh Belanda. Oke, akhirnya ya tidak tepat sasaran. Tetapi meskipun tidak tepat sasaran, hanya orang-orang tertentu yang dapat sekolah, tetapi inilah golongan pelajar ini udah mulai muncul di Indonesia yang kemudian menyadari akan kemerdekaan, menyadari bahwa bangsa Indonesia ini sedang terjajah, sehingga mereka niat untuk merdeka. Dari sinilah kemudian ada segolongan pemuda yang kemudian golongan pelajar yang kemudian berusaha untuk mendirikan sebuah organisasi, Budi Utomo, kemudian ada Indonesia Partage, ada Serikat Dagang Islam, ada yang kemudian berubah menjadi Serikat Islam, kemudian nanti ada yang terkenal juga ada organisasi Muhammadiyah. Dia berdiri dengan dasar kaitan keagamaan. Ada organisasi NU tapi nanti tahun 1926, kemudian banyak organisasi-organisasi lain yang kemudian bermunculan, yang di sanalah kemudian yang kemudian mereka inilah yang kemudian berjuang secara diplomatik atau secara ada yang kerjasama kooperatif, ada juga yang non kooperatif sifatnya. Ada yang keras, ada yang radikal, ada juga yang sifatnya adalah keagamaan, selalu istilahnya itu lunak terhadap pemerintah penjajah Belanda. Mungkin itu sebagai pengantar, mudah-mudahan bermanfaat. Yang jelas ini kita ada di Museum Bekasi. Ini adalah tempat untuk menyimpan dari benda-benda peninggalan sejarah yang memiliki arti penting untuk bangsa Indonesia. Ini bangunan Belanda ya, yang kemudian direnovasi dan baru sehingga bagus, bisa dikunjungi suatu saat kalau sudah nggak PPKM atau mudah-mudahan pandemi segera berakhir ya. Seperti yang pernah saya singgung, ini adalah tempat untuk menaruh benda-benda sejarah. Artinya sejarah itu adalah nyata atau benar-benar terjadi, jadi bukan bohongan. Ini adalah tempat menyimpan barang-barang bukti sejarah ya, bukti-bukti sejarah ada di sini. Baik anak-anakku semuanya, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya.